Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semua yang dimuliakan Allah. Ya, kali ini kita bincang-bincang lagi ya, bincang-bincang masalah zikir, masalah ucapan-ucapan, doa dalam rangka beribadah kepada Allah. Untuk kali ini kita ingin ya membincangkan, ya, berbincang-bincang tentang bagaimana kita ini dalam posisi ya, hati dalam posisi seimbang lah begitu aja ya, seimbang. Kalau seperti saudara belajar vektor-vektor itu ya di matematika atau di fisika, ada beberapa vektor lalu pada keseimbangan, keseimbangan hati, keseimbangan pikiran. Ya, sedikit saja bincang-bincang tentang itu ikhtiar ya. Nanti di cross check ya. Apa yang saya katakan di cross check pada para ustadz yang alim, para kiai yang alim, ulama yang alhamdulillah, dan para solihin, orang-orang yang soleh. Ya, dalam kehidupan kita ini dihadapkan pada sesuatu keadaan yang mestinya setiap hari menuntut menuntut kita bersyukur. Karena itu kita ucapkan hamdalah dulu. Ya, mari kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga kita bersolawat ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Mari kita bersolawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Dan juga kita berdoa di dalam setiap hari untuk diberi tambahan ilmu supaya kita berkembang, selalu berkembang ke dalam lebih baik, supaya hari ini lebih bagus daripada hari kemarin. Ya, mari kita berdoa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga Allah meridhai dan tentu saja mengampuni kita semua, khususnya saya yang memberanikan diri berbincang-bincang kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya. Juga di dalam kehidupan sehari-hari kita itu selalu berkomunikasi dengan orang lain, berkomunikasi dengan alam, dan juga setiap kali kita berhubungan dengan Allah, hablum minallah, ada hablum minannas, juga kita dalam hablum minannas kita ada di alam, ya, sehingga kita juga berhubungan dengan alam, ya, atau dengan hablum minannas berkaitan dengan kehidupan sosial. Di dalam kita menjalani kehidupan, kadangkala itu tidak terasa ya, mengandalkan diri sendiri. Nah, ini yang biasanya banyak orang kalau bicara memaksakan diri, kehendaknya bahwa pendapatnya yang benar. Orang yang diberi ilmu yang banyak bisa jadi jatuh pada kesombongan, menyepelekan yang lain, saya yang terbaik. Nah, ini sudah mulai penyakit sombong. Ya, ada kesombongan. Hartanya yang banyak, ya, rumahnya mewah, mobilnya banyak, anaknya banyak, lalu menyombongkan diri. Saya kaya, saya lebih bagus daripada saudara. Nah, ini mulai ada penyakit sombong di dalam diri seseorang. Wajahnya tampan, wajahnya ayu, lah, lalu
berkaca dan senantiasa berpikir saya lebih cantik daripada yang lain, saya lebih bagus, lebih perkasa daripada yang lain. Nah, ini mulai ada kesombongan. Setan senang sekali di situ itu. Ya, seperti api itu ditiup-tiup. Ya, semakin sombongnya itu. Dalam bidang agama merasa lebih alim daripada yang lain. Ah, ini penyakit sombong juga. Banyak sekali sombong. Ya, menyepelekan orang lain. Ya, apalagi yang sombong itu tidak berilmu. Ya, kadang-kadang seperti tong kosong berbunyi nyaring, tapi memaksakan diri, logikanya kurang, lalu ilmunya kurang, ya, tapi sombong. Nah, mudah-mudahan kita semua, bapak-bapak, ibu, mbak-mbak, mas-mas, saudara-saudara semua, adik-adik, dijauhkan dari rasa-rasa sombong seperti itu. Hmm. Nah, salah satu cara untuk menjauhkan diri dari sombong supaya seimbang, kita itu ya, tidak menghina, tidak menyepelekan orang-orang yang ada di bawah kita, sebut saja gitu. Ya, maka ada bacaannya, yang paling seimbang. Juga tidak silau pada orang-orang yang di atas kita, yang lebih daripada kita. Biasa saja. Ya, lalu kita menerima apa yang diberikan pada diri kita. Itu bacaannya sederhana. Ya, Masya Allah, la quwata illa billah. Itu ada dalam surat Kahfi ya. Ya, intinya seperti itu. Ada orang yang sombong lalu diingatkan, baca Masya Allah, la quwata illa billah. Ini terjadi, semua ini terjadi hanya karena Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Bismillahi, ya, kalau mau pakai Bismillahi. Kalau ada ya, Masya Allah, la quwata illa billah. Ini semua terjadi, ya, dan tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Masya Allah, la quwata illa billah. Ya, tentu ada setaranya ya, seperti la haula wala quwata illa billahil azim ya. Ada tawakaltu ala wa kafa billahi wakila seperti itu. Namun khusus untuk menghindari kesombongan ini dan tidak silau kepada orang-orang yang lebih dari kita, lebih kaya, lebih berilmu, lebih khusyuk ya. Khususnya ini yang kaya raya ini ya, lebih kaya raya. Kita biasa-biasa saja jadinya ya. Tapi juga dengan kondisi kita, dimanapun posisi kita sekarang, itu ya, ya tidak merendahkan, tidak menjelek-jelekan, tidak menghina, yang kalau menurut logika rasional itu berada di bawah kita, itu biasa saja. Lalu maka itu keseimbangan ya, diri dan mengucap Masya Allah, la quwata illa billah. Semua ini terjadi karena Allah. Nah, kalau punya sawah itu seperti di belakang saya itu ada foto sawah milik orang lain, itu bukan milik saya. Ya, sawah luas itu ya. Eh, Memiliki rumah, memiliki sawah itu. Lalu masuk ke sawahnya itu ucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Ini sering jaga hati. Itu, ya. Punya rumah, masuk rumah, ya, pekarangannya Masya Allah, la quwata illa billah. Itu. Itu kan ada surat kafi itu. Ada orang yang kaya raya, sombong, anaknya banyak, hartanya banyak, punya tanah yang luas, ada sungainya juga, itu ada sungai, ada sungainya juga. Ya, pohonnya banyak, pegawainya banyak, anak buahnya banyak. Itu sombong, ya, menjadi sombong. Di surat kafi itu ada cerita begitu ya. Lalu ada orang yang biasa-biasa, orang yang alim, arif billah. Ya jangan begitu. Ya, ini orangnya punya
punya sesuatu tapi tidak sebanyak dia. Jangan begitu, jangan lalu mengatakan kamu lebih bagus daripada yang lain. Ucapkanlah, Masya Allah, la quwata illa billah. Apa enggak takut kalau nanti tanahnya itu ambles bumi? Tidak takut kalau nanti katakan kena halilintar itu ya, sambar kilat, hancur atau tanahnya dibalik ya gitu. Ya. Nah, begitu. Jadi yang kebetulan orangnya yang dinasihati kok tidak mau untuk apa mengikuti nasihat orang yang arif billah. Maka ketika mau panen pagi hari sudah hancur ya, sudah dibalik tanahnya ya, jadi tanah kering dan namanya sudah nggak ada. Nah, penyesalan kemudian ya. Nah, tentu saja yang arif billah, yang alim itu tadi mengajarkan Masya Allah, la quwata illa billah. Dia juga malah bisa mengajari orang lain yang lebih kaya, ayo ucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Jadi tidak silau terhadap eh, apa eh, pemberian yang diberikan orang lain. Hanya saja ya berharap pada Allah, mudah-mudahan Allah memberi saya yang lebih baik daripada itu. Ya, itu kan mohon pada Allah. Kami nggak silau dan bisa menasihati, jangan begitu. Menyelamatkan imannya, menyelamatkan diri. Nah, kalau diri orang itu, tapi yang diselamatkan itu kadang nggak mau ya seperti itu. Ya. Lalu juga sebagai orang alim yang arif billah itu tentu tahu kalau ada nanti ada di bawahnya, jangan seperti yang kaya yang sombong lalu merendahkan yang lain, jangan. Dia juga di bawah dengan orang-orang di bawahnya, sebut saja tadi bawahnya sudah saya mengatakan itu ya, yang cara lahiriah itu terasa kurang dan sebagainya, maka dia biasa saja. Ya, bahkan barangkali mendoakan ya supaya menjadi lebih bagus. Itu. Jadi itulah Masya Allah la quwata illa billah, dihafalkan kalau bisa, lalu diamalkan. Maksudnya sedikit yang diamalkan kan lebih bagus. Ya, tapi itu dicek ya dengan para ulama, para kiai ya. Menurut saya kan bincang-bincang saja. Saya orang biasa seperti bapak dan ibu ya, mbak, mas, adik semuanya ya untuk membuka saja pemikiran-pemikiran. Jadi praktekkan. Ya. Nggak selalu ya nggak apa-apa. Syukur selalu kan gitu ya. Jadi kalau apa sering gitu ya sering kadang-kadang sering ya sudah ada bibit ada embrio di hati itu. Oh iya ya menerima seperti itu ya. Masya Allah. La quwata illa billah. Juga kalau kita eh, lihat kita ada doa ya doa yang dilantunkan eh, kata para ulama, para ustadz yang arif. Ustadz itu kan guru ya, para guru ya. Untuk ada ustadz, guru yang alim, tapi hidir itu berdoa dengan doanya itu Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah, itu kan. Makanya tadi saya ucapnya Bismillahirrahmanirrahim, nah, terbawa pada situasi ini. Kalau tadi hanya Masya Allah, lah kalau ini ada ucapannya Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah. La yasukul khaira ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Maka namiri mating faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nah, seperti itu ucapannya. Itu juga ini terjadi semua dari Allah. Kan itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah, la yasukul khaira ilallah. Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah, la yasrifu su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah, makana menikmatin baik Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu dihafalkan juga bagus. Lihat saja, ya. Kalau ada salah saya dalam berucap, bertutur sapa,
kurang hafal dan sebagainya, mohon maaf yang besar-besarnya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.